Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi bilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab ya. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga, daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma kafara, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan. Bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir, Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk Anda. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus. Pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi, siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi. Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, ntar dulu perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia bilang ini. Kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar.
Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar untuknya, aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan? Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Jangan gampang. Kalau kita tidak tahu, tidak usah banyak komentar tentang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya punya keyakinan bahwa tidak mungkin Allah menitipkan jasad yang luar biasa ini kepada seseorang yang ahli neraka. Dan waktu itu paman Rasulullah SAW dititipi Rasul di masa kecil Rasulullah. Paman ini dititipi Nabi Muhammad. Bukan paman itu merasa berat dengan adanya Nabi Muhammad, tidak, karena Nabi Muhammad tidak pernah memberatkan orang lain.